Karena memang prosesnya itu lama memutar seperti ini. Dan ini pun kayaknya tidak jadi. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikumkan tentang es puter. Kenapa es puter? Oke, sebelumnya di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan tentu saja di praktikum kali ini kita akan mencoba untuk membuat es puter. Kenapa es puter? Karena di dalam es puter itu terdapat yang namanya suatu subbab ilmu kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat perubahan titik suatu larutan apabila ditambahkan suatu larutan yang lain. Misal ada air yang memiliki titik didih yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan NaOH, natrium hidroksida, sebanyak beberapa mol. Nah, kemudian dia mengalami perubahan titik didih 100 derajat Celcius menjadi 100,04 derajat Celcius. Larutan tersebut yaitu air yang ditambahkan natrium hidroksida mengalami perubahan titik didih. Mulanya air hanya 100 derajat Celcius, kemudian mengalami perubahan titik didih yaitu 100,04 derajat Celcius. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya ada perubahan suhu apabila suatu larutan ditambahkan larutan yang lain. Dalam es puter ini sama seperti air yang ditambahkan NaOH. Prinsip perbedaannya adalah kalau ditambahkan NaOH dia mengalami kenaikan perubahan suhu. Lah, pada es puter ini, es batu mengalami perubahan suhu di mana titik bekunya semakin rendah. Dia mengalami titik beku yang semakin rendah. Oke, di praktikum kali ini kita akan mencoba untuk membuat es puter. Apakah sifat koligatif larutan pada es puter ini? Yaitu pada, tentu saja pada perubahan titik didihnya. Misal, sebelumnya ini dia es puter. Saya tunjukkan video pembuatan es puter pada channel YouTube lain. Ini. Pada channel YouTube ini ditunjukkan bahwasanya dia menggunakan kaleng. Kaleng yang bentuknya lingkaran. Dan juga aslinya tentunya es batu dan garam. Tentu saja sekelilingnya ditambahkan es batu dan garam. Kemudian diputar-putar. Namun pada praktikum kita kali ini karena kita menggunakan alat seadanya dan sangat bahan-bahan juga seadanya. Maka kita menggunakan lodong. Toples plastik. Itu pun bentuknya kotak guys, bukan bulat. Oke, tidak usah berlebat-lebit. Oke, sekarang kita langsung aja ke praktikumnya. Untuk alat dan bahannya kita menggunakan bahan-bahan untuk membuat es krimnya. Kemudian ada garam, es batu, baskom, kemudian ada lodongnya nanti. Oke, kita untuk bahan-bahan pembuatan es krimnya sebenarnya kan ada santan, kemudian ada seperti gambar di sini. Itu bila menggunakan es puter yang normal. Akan tetapi kita di sini karena bahan-bahan yang tidak ada yang ada dan ada yang tidak ada. Maksudnya kita apa adanya. Kita menggunakan bahan-bahan yang apa adanya. Maka kita mengganti tepung maizena menggunakan tepung beras. Di mana tepung beras ini pun masih belum menjadi tepung. Sehingga kita pada awalnya kita mendeplok terlebih dahulu. Sehingga pada awalnya kita harus mendeplok terlebih dahulu. Oke, langkah yang pertama tentu saja kita mendeplok tepungnya guys. Mendeplok beras untuk menghasilkan tepung. Oke, langsung saja. Oke, para praktikan sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikumkannya. Untuk langkah yang pertama seperti yang tadi saya bilang, mendeplok. Oke, untuk alat dan bahannya untuk mendeplok tentu saja kita menggunakan cowek ireng. Nah, jangan lupa kita menggunakan nampan seperti biasanya untuk pengaman apabila agar mejanya tidak rusak. Tentu saja karena seperti yang tadi saya katakan tidak adanya tepung maizena, sehingga kita menggunakan beras. Berasnya pun belum jadi tepung. Nah, jadi itulah kenapa kita menggunakan cuek ini sebagai pendeplok tepungnya. Oke, untuk berasnya ini sudah saya siapkan tadi. Ini berasnya. Oke, para praktikan sekalian, kita akan mencoba untuk mendeploknya ini berasnya. Di sini kita tuangkan deplok. Mendeplok ini
Oke, para praktikan sekalian, tadi sudah dideplok. Kita lihat deploknya. Nah, ini hasil dari deplokan tadi. Nah, ini saya perlihatkan di sini para praktikan sekalian, cukup halus lumayan. Jadi sudah cukup kita untuk membuat. Nah, ini sebagai saya bilang tadi, ini sebagai ganti tepung maizena karena tepung maizena kebetulan tidak beli. Kita menggunakan bahan seadanya saja. Ada beras, maka kita deplok ya jadilah tepung. Oke. Untuk langkah yang kedua kita akan membuat adonannya, adonan es putar. Oke, bahan-bahannya tentu saja ini tepungnya, kemudian kita menggunakan kental manis, bukan susu ya, karena kalau susu kita kebetulan juga tidak beli juga. Jadi kita menggunakan kental manis. Ini mereknya rahasia. Kemudian ini ada yang original, kemudian ada yang coklat. Kita campurkan saja ketiga bahan di sini langsung menggunakan air hangat. Ini masih hangat. Kita campurinnya dulu biar ini ada seperti gula. Kita aduk. Ini adonannya perhatikan. Nah, kita tambahkan ini sasetannya. Ada gunting ternyata. Bacot. Seperti biasanya, para praktikan ini sudah. Ternyata tadi ada gunting, kita menggunakan gunting, jangan lupa. Ini kita lihat, para praktikan adonannya mulai berubah coklat, adem. Nah, ini kan sudah ajur. Sekarang kita tambahin miring adem supaya suhunya standar biar bisa masuk. Supaya toples ini kan terbuat dari plastik, supaya tidak hancur, maka kita suhunya itu harus tidak panas seperti ini. Nah, kemudian ini kita tuangkan. Oke, para praktikan sekali, sekarang kita langsung ke langkah nomor 3, yaitu memutar-mutar wadah dalam wadah. Oke, langsung saja kita waterkan. Oke, ini toplesnya nanti kita akan taruh di sini. Nah, terus dikasih. Para praktikan sekalian, ini esnya kita akan mencoba untuk mendeplok ini karena kita tutup ini supaya tidak esnya mencair. Dan kita masukkan di sekeliling-keliling ini es batunya dan tambahkan garam, jangan lupa. Nah, diputar-putar seperti ini, Pak. Nah, kita tambahkan uyah, praktikan, jangan lupa. Kita putar-putar. Bang, untuk tuangkan es batunya sudah menjadi bagus. Ini proses lama. Kita putar terus. Nah, ini lanjutkan sendiri nanti di rumah Anda. Karena memang prosesnya itu lama, memutar seperti ini. Dan ini pun kayaknya tidak jadi, kan? Oke, tidak apa-apa. Jadi para praktikan sekalian, di praktikum kali ini kita tidak bisa dikatakan sukses. Akan tetapi kita bisa mengambil pembelajaran. Jadi para praktikan sekalian, karena di praktikum kali ini kita sudah anggap saja selesai. Oke, jadi para praktikan langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di pembahasan kali ini kenapa bisa es puter itu terjadi.
Es puter terjadi lantaran pemanfaatan sifat koligatif larutan dengan menurunkan titik beku pada es batu menggunakan garam. Untuk membekukan es krim dibutuhkan suhu sekitar kurang dari sama dengan -3 derajat Celcius. Sedangkan es batu dan air campurannya hanya bersuhu sekitar 0 derajat Celcius. Maka ditambahkanlah garam agar bisa menurunkan titik beku es batu. Proses antara es batu dan garam membutuhkan kalor, sehingga kalor diambil dari es krim tadi dan menghasilkan es krim yang memadat. Penggoncangan bertujuan untuk memperkecil bongkahan es sehingga menghasilkan es krim yang lembut. Intinya penggoncangan bertujuan agar tidak membentuknya es batu pada cairan es puter. Karena apa? Karena kita bertujuan untuk membuat es krim itu kan lembut. Kristal es yang dihasilkan itu kecil-kecil sehingga bisa dikeruk layaknya es puter atau es dung-dung. Jadi para praktikan sekalian, di praktikum kali ini tentu saja kita akan mengakhirinya. Oke para praktikan, di praktikum kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan bagikan ke teman-teman kalian. Bila Anda suka jangan lupa like. Bila Anda tidak suka jangan lupa dislike. Oke, jangan lupa untuk komen di kolom komentar biar channel ini hidup. Pantau terus channel kami, channel Sinawin. Oke para praktikan sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk mereview tadi es krimnya yang sudah buat tadi. Ini kan sudah berbuka puasa, jadi habis maghrib. Jadi kita bisa mereview rasanya. Oke para praktikan, ini dia tadi sudah dibekukan di freezer, di lemari es tentunya yang ada freezernya kan. Nah jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuknya seperti ini para praktikan. Sebenarnya ini kurang karena tadi kan tidak seharusnya dikristalkan. Inilah praktikum yang tidak sesuai. Karena apa? Karena kan seharusnya ketika mau membeku tadi harus dikopiak terlebih dahulu, diguncangkan sehingga tidak terjadinya pengkristalan batu-batu kristal es seperti ini. Itulah fungsinya kenapa pada es puter itu diputer-puter terus. Agar apa? Agar tidak terjadinya bongkahan es seperti ini. Ini dalamnya sudah nggak bisa lagi kelihatan kan, perhatikan ya, ini sangat cari ya ini ya, karena memang ini esnya kita rasakan. Jadi para praktikan, saya tidak berani untuk menelan es ini. Maka dari itu saya muntahkan kembali. Karena apa? Karena tadi kan kita lihat bahwasanya membuatnya itu tidak menggunakan alat-alat yang higienis. Dan juga toples ini kan terbuat dari plastik tercampur air panas, sehingga kemungkinan toples plastik seperti ini bila dicampur dengan air panas maka otomatis mengandung apa? Oke, jadi jelas itu tidak sehat, sehingga saya muntahkan kembali. Dan rasanya itu tidak ada yang istimewa. Seperti rasanya tadi kan susu kental manis dicampur beras. Berasnya itu pun tidak terasa, dan yang jelas ini sama seperti kental manis pada biasanya. Dan es krim puternya pun tidak juga terasa. Jadi tidak ada yang istimewa dari es puter di sini. Es puter yang kita buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk review rasanya kali ini. Ini bonus juga untuk video tadi, karena kan siapa tahu yang masih penasaran dengan rasanya. Jadi rasanya seperti ini, tidak ada yang istimewa. Oke, jadi di praktikum kali ini bisa kita katakan bahwasanya ini adalah unsukses. Jadi oke, terima kasih telah menonton. Semoga kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Jika tidak suka ya silahkan komentar di kolom komentar. Dan support terus channel kami dengan cara apa? Ya tadi kan udah saya bilang. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.